Hai friend, selamat datang di channel Alur Cerita Film Inisial M. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulik alur cerita film yang berjudul Snake Eyes, G.I. Joe. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan seorang anak yang tumbuh dewasa menjadi petarung jalanan, sekaligus mencari pelaku pembunuhan ayahnya. Film ini juga dibintangi oleh aktor kenamaan Indonesia yaitu Iko Uwais. Gak usah kelamaan, langsung aja colok headsetnya, atur posisi duduk, dan jauhi kerumunan. Kita masuk ke alur cerita film Snake Eyes. Gas! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang melihat ayahnya dibunuh di depannya oleh sekelompok orang tak dikenal. Beberapa tahun kemudian, bocah itu tumbuh menjadi seorang petarung jalanan dengan nama panggung yaitu Snake Eyes. Tujuan hidupnya hanyalah mencari pelaku pembunuhan ayahnya guna membalas dendam. Setelah menyelesaikan pertandingan, Snake didatangi seseorang yang bernama Kenta. Dia menawarkan pekerjaan kepada Snake. Dengan imbalan, Kenta akan membantu Snake menemukan pelaku pembunuhan ayahnya. Snake pun akhirnya setuju dengan tawaran tersebut, dan mereka sepakat akan bertemu lagi di sebuah dermaga. Di keesokan harinya, Snake datang ke dermaga yang dimaksud. Di sana, mereka dipekerjakan untuk menyelundupkan senjata di dalam ikan-ikan yang besar. Tak lama kemudian, para pekerja itu pun dikumpulkan untuk menyambut Kenta. Di sana, Snake bertemu dengan keturunan klan ninja dari Jepang yang bernama Tommy. Di sini, Kenta sebenarnya adalah sepupu dari Tommy. Namun, karena pemimpin klan berniat menyerahkan posisinya kepada Tommy, jadi Kenta berniat menjatuhkannya. Kenta bilang kalau Tommy adalah mata-mata yang disuruh klan ninja dari Jepang. Oleh karena itu, Snake diminta untuk membunuh Tommy dengan menggunakan sebuah pistol. Di luar dugaan, Snake malah membantu Tommy melarikan diri dari TKP tersebut. Keduanya pun bekerja sama mengejar semua anak buah Kenta yang ada di sana. Lalu, Snake mengajak Tommy untuk kabur dengan menggunakan sebuah kapal. Namun, Tommy yang melihat keberadaan Kenta langsung berniat menyerangnya. Kedua keturunan klan ninja itu pun duel. Melihat hal itu, Snake tak punya pilihan lain kecuali menolong Tommy. Untuk menghindari anak buah Kenta yang berdatangan, Tommy dan Snake masuk ke dalam truk dan mencoba untuk kabur. Namun naas, setelah mereka berdua masuk ke dalam truk, semua anak buah Kenta menancapkan pedangnya ke dalam mobil. Untungnya, polisi datang sesaat sebelum mereka bisa membunuh Tommy dan Snake. Beberapa saat kemudian, Snake yang terbangun dan sudah berada di pesawat. Karena berhutang nyawa, Tommy berencana mengajak Snake ke Jepang untuk mengunjungi kastil ninjanya yang bernama Arashikage. Sesampainya di sana, Tommy memperkenalkan Snake dengan kepala keamanan kastil yang bernama Akiko. Di sana, Snake juga diperkenalkan dengan pemimpin klan, sekaligus nenek dari Tommy. Karena dianggap telah menyelamatkan penerus klan Arashikage, Snake diperlakukan dengan terhormat. Bahkan, Tommy menawarkan Snake untuk bergabung dengan klan dan menjadi kesatria. Mendengar hal itu, Akiko tidak setuju. Karena menurut dia memberikan posisi tersebut kepada orang luar merupakan langkah yang berbahaya. Apalagi mereka belum mengetahui apapun tentang Snake. Oleh karena itu, pihak klan akan memberikan 3 tantangan kepada Snake. Jika Snake berhasil menyelesaikan semua tantangan tersebut, maka Snake bisa join dengan Arashikage. Namun jika gagal, maka Snake akan mati. Keesokan harinya, tantangan pertama pun dimulai. Sebelum dimulai, pemimpin memperkenalkan 2 guru yang dikenal dengan nama Heartmaster dan Blendmaster. Lalu, Heartmaster menjelaskan aturan dari tantangan pertama. Jadi, mereka berdua akan membawa mangkuk yang berisi air. Snake bertugas untuk mengambil mangkuk Heartmaster tanpa menjatuhkan airnya sedikit pun. Setelah 3 kali gagal mengambil mangkuk dari tangan Heartmaster, akhirnya Snake berhasil di kesempatan terakhir setelah dia teringat pesan Tommy sebelumnya, yaitu Snake harus menurunkan egonya. Alhasil, Snake meminta mangkuk tersebut baik-baik kepada Heartmaster, dan itu adalah kunci dari tantangan pertama. Pada malam harinya, Heartmaster dan Blendmaster membuat perayaan kecil-kecilan untuk Tommy sebagai calon penerus klan. Tommy berkata kalau dia ingin Snake menjadi kesatria dan orang kepercayaannya kelak. Setelah perayaan tersebut, Snake meminjam sepeda motor dengan alasan ingin jalan-jalan. Padahal sebenarnya dia ingin pergi menemui Kenta. Dan ternyata Snake dan Kenta sudah sekongkol untuk mengelabui Tommy.
Setelah Snake mendapatkan kepercayaan dari Tommy, tugas Snake selanjutnya adalah mengambil artefak berharga yaitu permata matahari yang tersimpan di kastil. Setelah itu, barulah Snake akan bertemu dengan pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, Snake bertemu dengan Tommy di halaman kastil. Di sana, Tommy sedikit bercerita tentang permata matahari yang sangat berharga, yang dilindungi dari generasi ke generasi. Bahkan hanya anggota inti klan yang dapat mengakses permata tersebut. Kemudian, Tommy memberikan Snake sebuah pedang sebagai hadiah karena sudah melewati tantangan pertama. Pada malam harinya, Snake mencoba menyusuri area penyimpanan permata, sekaligus melihat-lihat keadaan sekitar. Tak diduga, Snake dipergoki Akiko yang sudah menaruh curiga sejak awal. Bahkan, keesokan harinya mereka terlibat perkelahian. Pertarungan mereka terhenti setelah Akiko mendapatkan kabar dari Tommy yang mengetahui kalau Kenta sudah berada di Jepang dan dia ingin menyerangnya. Malam harinya, mereka sampai di markas Kenta dan menyerang semua anak buahnya. Di sini, meskipun ikut dalam aksi penyerangan, Snake tahu batasannya karena dia telah bekerja sama dengan Kenta. Lalu diperlihatkan Tommy yang sedang baiwan dengan Kenta. Sebenarnya, kemampuan bertarung Kenta jauh di atas Tommy. Namun, karena mempunyai rencana lain, dia memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Dari markas Kenta, mereka menemukan beberapa senjata ilegal yang dikirim oleh organisasi yang bernama Cobra. Kemungkinan, semua senjata tersebut akan digunakan untuk perang melawan kelompok Tommy. Akhirnya, mereka menghubungi wanita yang bernama Scarlet untuk meminta bantuan. Di sini, Scarlet merupakan anggota unit kontraterorisme global elit yang berpengalaman. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan bantuannya. Scarlet menginformasikan kepada Tommy kalau ada anggota Cobra yang bernama Baroness yang diduga juga bekerja sama dengan Kenta. Berbekal informasi tersebut, malam harinya Snake bergegas pergi menemui Kenta. Akiko yang sedari awal menaruh kecurigaan kepada Snake, dia lalu membuntutinya dari belakang. Namun Snake berhasil kabur setelah dia tahu kalau Akiko mengikutinya. Sesampainya di markas Kenta, Snake pun bertemu dengan Baroness di sana. Lalu Snake berkata kalau dia tidak menyangka kerjasamanya itu melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. Namun Baroness menjelaskan kalau kerjasama ini akan saling menguntungkan untuk mereka semua, di mana Kenta yang ingin menguasai klan, Cobra yang menginginkan permata tersebut, dan Snake yang menginginkan pembunuh ayahnya. Scenes pun berganti. Tibalah tantangan kedua untuk Snake. Kali ini, Blade Master yang memberikan tantangan tersebut. Snake diminta untuk mengikuti cahaya yang diberikan Blade Master. Dan cahaya tersebut membawa Snake ke masa lalunya saat hari kematian ayahnya. Kemudian dia melihat ayahnya dan meminta maaf karena tidak bisa melindunginya saat itu. Namun ayahnya berkata kalau keselamatan anaknya adalah prioritasnya. Setelah itu, tiba-tiba Snake kembali di hadapan Blade Master. Di sini, Blade Master menjelaskan kalau tantangan itu ditujukan untuk mengetahui kelemahan diri sendiri. Setelah kembali ke kamarnya, Snake didatangi oleh Akiko yang terus terang menaruh kecurigaannya kepada Snake. Bahkan dia mengutarakannya langsung kepada Snake. Akhirnya, Snake menceritakan jati dirinya kepada Akiko, termasuk kisah masa lalunya yang sangat kelam. Namun, Snake berharap bisa menyelesaikan tantangan terakhir dan menjadi bagian dari Arashikage. Setelah mendengar hal tersebut, Akiko pun akhirnya luluh. Keesokan harinya, tantangan ketiga pun tiba. Di sana, Snake disuruh turun ke sebuah sumur yang terdapat beberapa ular di dalamnya. Konon, ular-ular tersebut tidak akan memakan orang yang hatinya murni dan suci. Di sini, Snake berusaha untuk menenangkan hatinya agar tidak menjadi hidangan makan siang ular-ular tersebut. Snake pun gagal, dan ular-ular itu pun langsung menyerangnya. Akiko yang tidak tega melihat hal itu, ia pun turun dan menolong Snake. Setelah kejadian itu, pemimpin klan menginterogasi mereka karena telah merusak tantangan. Di sini Snake mengaku kalau hatinya dipenuhi dendam pada pembunuh ayahnya, sehingga dia gagal dalam tantangan terakhir. Setelah kejadian itu, Snake pun menemui Tommy untuk meminta maaf karena dia tidak jujur dari awal. Dan sekarang dia mencoba membuktikan kesetiaannya kepada Tommy dengan sama-sama melukai tangan mereka dan berjabat tangan. Dan hal tersebut ternyata adalah modus Snake agar dia mendapatkan darah dari Tommy yang akan digunakan sebagai akses masuk ke tempat penyimpanan permata matahari. Setelah Snake mendapatkan apa yang dicari,
Ia pun langsung nyelonong kabur membawa permata matahari tersebut. Namun dia dipergoki oleh Akiko yang tidak percaya kalau mereka telah diprank oleh Snake. Meski begitu, Snake bisa kabur dari tempat tersebut dengan mengendarai motor. Setelah itu, Snake menemui Kenta dan menyerahkan permatanya. Kejadian ini membuat Tommy sangat kecewa. Oleh sebab itu, dia dan Akiko berniat mencari Snake lalu membunuhnya. Di tempat lain, terlihat Snake yang sudah bertemu dengan pembunuh ayahnya. Orang itu bercerita kalau dia dahulu membunuh ayahnya atas perintah dari Cobra. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Snake tidak jadi menghabisinya. Dan dia berniat menghentikan Kenta dan Baroness. Saat di perjalanan, Snake tak sengaja bertemu dengan Tommy dan Akiko yang berniat membunuhnya. Di sini, Tommy dan Akiko tidak tahu kalau Snake sudah tahu Bata Nasuha dan kini ada di pihak mereka sekarang. Akiko yang kemudian menyadari hal itu lalu memberitahu kepada Tommy. Namun, Tommy tidak memperdulikannya dan akan tetap menghajar Snake. Akhirnya, pertempuran mereka berdua pun pecah. Sambil bertarung, Snake menjelaskan kalau untuk saat ini menghentikan Kenta adalah prioritas mereka. Tommy yang akhirnya luluh, kini mau sekali lagi bekerja sama dengan Snake. Di tempat lain, Kenta dan Baroness pun tiba di kastil. Dengan berbekal permata itu, mereka bisa menyerang apa saja yang mereka mau. Oleh karena itu, klan Arashikage sangat melindungi permata tersebut. Di sini, Heartmaster dan para ninja mencoba menghentikan Kenta. Sedangkan, Blindmaster bertugas melindungi pemimpin klan. Untungnya, Scarlet datang tepat waktu, sehingga dapat membantu Heartmaster dan Blindmaster. Saat Scarlet berduel dengan Baroness, ia pun terpojok, karena Baroness membawa banyak sekali bawahannya. Di saat yang sama, Kenta berinisiatif langsung menyerang pemimpin klan. Setelah dia berhasil memojokkan pemimpin, Baroness pun meminta permata tersebut kepada Kenta. Namun, Kenta malah menyerang Baroness. Tak lama kemudian, anak buah Kenta menginformasikan kalau Tommy dan Snake sudah tiba. Karena merasa dihianati, Baroness pun pindah haluan menjadi oposisi, mendukung klan Arashikage. Mereka pun bekerja sama menghajar anak buah Kenta, hingga menyisakan Kenta dan beberapa anggotanya saja yang masih tersisa. Mereka mencoba menyerang Kenta secara bersama-sama. Namun karena selain kekuatan serangnya yang sangat overpower, pemegang permata akan kebal terhadap senjata tajam seperti cutter, gunting, beling, dan kawan-kawan. Lalu pemimpin klan berinisiatif melemparkan bom asap, agar mereka bisa berpencar dan tidak diketahui oleh Kenta. Berkat kerjasama yang baik, permata itu pun akhirnya terlepas dari tangan Kenta, dan kini dikuasai oleh Tommy. Karena telah diselimuti amarah, Tommy pun melanggar janji untuk tidak menyakiti seseorang. Dari penyerangan itu, Kenta berhasil kabur dan dikejar oleh Snake. Mereka berdua pun jual beli koplokan. Hingga keduanya terjatuh ke dalam sumur ular raksasa. Kenta pun akhirnya menjadi hidangan makan malam ular tersebut karena kebusukan hatinya. Sementara Snake berhasil menjernihkan hatinya dan keluar dari tempat tersebut. Film pun diakhiri dengan dikembalikannya permata ke tempatnya semula. Dan dengan berat hati pemimpin klan membatalkan pelantikan tahta untuk Tommy. Dengan keputusan tersebut, Tommy memilih untuk berkelana, meninggalkan Arashikage. Snake yang merasa bersalah, berencana pergi untuk membawa Tommy kembali. Sesaat sebelum pergi, Snake diberikan sebuah buku yang menjelaskan tentang ayahnya. Yang ternyata, dia dulunya adalah seorang Joe, yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Dan kini Snake menggantikan posisi ayahnya tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami menghibur dan juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi pada video kami selanjutnya dan thank you.